Kembali bersama kami, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Jakarta resmi menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Penetapan pasangan calon dilakukan di kantor KPU Jakarta usai rapat internal KPU. Tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur resmi ditetapkan oleh KPU Jakarta. Ketiganya adalah Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Penetapan ketiga paslon dilakukan setelah proses verifikasi atas seluruh berkas pencalonan. Teman-teman semua, tadi kita sudah menjalankan sejumlah rangkaian proses. Yang pertama itu adalah pagi tadi kita sudah melaksanakan pleno penetapan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dilanjutkan tadi dengan pengumuman untuk penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan serah terima untuk pengamanan calon gubernur dan wakil gubernur dari Polda Metro Jaya. Nah, nantinya tim dari Polda Metro Jaya ini akan bertugas melakukan pengawalan kepada masing-masing pasangan calon mulai hari ini selama masa Pilkada serentak 2024. Sebelumnya sebanyak 3 pasangan telah resmi mendaftar ke KPU Jakarta. Adapun 2 pasang cagup dan cawagup maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 dengan diusung partai politik, yakni Ridwan Kamil Suswono yang diusung 16 partai yang tergabung dalam Kimples, dan Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Sementara 1 pasang bakal cagup dan cawagup Dharma Pongrekun Kunwardana mendaftar secara independen. Usai penetapan resmi, KPU Jakarta akan menggelar pengambilan nomor urut paslon pada Senin 23 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tahap selanjutnya yakni kampanye Pilkada serentak 2024 yang digelar selama 60 hari mulai 25 September 2024. Sementara hari pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada 27 November 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain di Jakarta, penetapan resmi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur juga dilakukan KPU Jawa Timur. Ketiga pasangan calon ditetapkan setelah berkas pencalonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ketiga paslon yang ditetapkan untuk bertarung dalam Pilkada Jatim adalah pasangan petahana Hovifah Indar Parawansa Emil Elisiano Dardak, pasangan Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asunta, dan pasangan Lulu Nur Hamida dan Lukmanul Hakim. Selanjutnya 3 pasangan calon ini akan mengikuti pengundian nomor urut yang akan dilakukan Senin besok. Kami melakukan penetapan pasangan calon dan dari proses sebelumnya, verifikasi administrasi maupun beberapa verifikasi faktual, 3 pasangan calon yang sebelumnya sudah mendaftar di tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus kemarin itu kami nyatakan diterima dan sudah lengkap dan sudah bisa kami tetapkan sebagai 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur untuk kepala daerah tahun 2024. Sesuai dengan urutan kehadiran pendaftaran, pertama 14 gabungan partai politik mengusung Hovifah dan Pak Emil, gabungan 2 partai politik mengusung Tri Risma Harini dengan Ushan, yang 1 partai politik mengusung Lulu dan Pemirsa, DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara yang akan membuat Presiden terpilih Prabowo Subianto lebih leluasa menyusun kabinetnya. Jumlah kementerian yang ditetapkan akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara. Salah satu poin yang disahkan adalah pasal 15, yakni jumlah kementerian yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Artinya, tidak akan dibatasi hanya 34 institusi saja, bisa lebih. Dengan hasil ini, Presiden terpilih akan lebih leluasa menggunakan hak prerogatifnya menyusun kriteria kabinet.
Itu adalah hak prerogatif daripada Presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Meski begitu, sejumlah pihak meyakini Prabowo Subianto tetap akan prioritaskan zakon kabinet atau kabinet dari kalangan ahli dan profesional. Pertama kali akan memprioritaskan bagaimana interdeliver ke rakyat gitu. Jadi untuk bisa menyajikan sebuah janji-janji politik, visi misi yang pernah dijanjikan itu, Pak Prabowo memprioritaskan apa yang dinamakan zakon kabinet tadi gitu. Tapi tetap saja, kabinet harus mendapat dukungan politik dari parpol pengusung. Mau tidak mau, seprofesional apapun kabinet yang dibentuk, kalau tidak mendapatkan dukungan politik, itu akan sulit. Sebelumnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 19 September 2024. Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung tertutup selama 1 jam lebih. Nampaknya, kehadiran SBY di kediaman Prabowo juga kemungkinan berdiskusi mengenai kabinet ideal yang menyesuaikan dengan perubahan undang-undang. Lantas, apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyusun final kabinetnya? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, program makan siang gratis memiliki potensi besar dalam upaya mengatasi stunting. Untuk mencegah kekurangan gizi yang sering menjadi penyebab stunting, uji coba program makan bergizi gratis digelar di sejumlah sekolah. Uji coba program makan bergizi gratis kembali diadakan Pemprov Jakarta di SDN Wijaya Kusuma 05 dan 07 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ratusan kotak berisi nasi, lauk pauk, sayur dan buah dibagikan kepada murid sekolah dasar. 1 box makanan yang dibagikan senilai Rp25.000 namun tidak ada susu di dalamnya. Alasannya saat ini fokus dengan menu yang mudah dan disukai anak-anak. Makan gratis bergizi bagi anak-anak didik kita di SD 0507 sebanyak 700 box. 750 box dan menunya nasi, ikan presto bandeng, sayur, telur dadar, jeruk. Dari hasil pantauan kita, semua menu ada anak-anak didik kita menyukainya. Uji coba program makan bergizi gratis juga diadakan di SMPN 161 Jakarta Selatan, kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak swasta. Dirut Krupi Ansari Kadir menuturkan program makan bergizi gratis bertujuan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia dan menciptakan generasi muda yang unggul dan kompeten. Di SMP 161 ini kita mulai demo dan memang hari ini didukung full oleh Krupi, sistem pengawasan makanan bergizi gratis, di mana kita hanya melakukan scanning saja melalui handphone, kemudian secara sederhana, secara simpel itu akan termonitor langsung anak ini sudah menerima makanan atau belum, baik itu dari orang tua di rumah ataupun guru di sekolah, kepala dinas, kepala sekolah, semuanya bisa langsung monitor. Jadi Krupi ini QR untuk pelajar Indonesia hari ini demo untuk mendukung program makan siang gratis bergizi dari Presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Dalam sebuah kajian komprehensif oleh para peneliti kedokteran di komunitas di FKI, stunting dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut mantan Menteri Kesehatan Nila F. Muluk, buruknya sistem sanitasi di lingkungan tumbuh kembang anak bisa meningkatkan stunting secara signifikan. Tapi menurut saya sanitasi, yuk kita lihat, ya namanya udah dikeluarin dari tubuh kita, tentu banyak kuman, bakteri dan sebagainya. Kalau ini sembarangan, ya anak-anak kita main-main, misalnya maaf ya tadi BAB-nya mending kalau di sungai deh atau di tanah. Anak-anak kita main, ya kenalah dia telur cacing lah segala macam. Pencegahan stunting membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, susu ikan akan menjadi menu tambahan dalam program makan bergizi gratis. Kami ajak Anda melihat produksi susu ikan yang menggunakan bahan baku ikan petek di Indramayu, Jawa Barat.
Susu ikan akan menjadi menu tambahan untuk melengkapi kebutuhan gizi anak dan ibu hamil, terutama dalam program Makan Bergizi Gratis yang dimulai pada Januari 2025. Susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan, kemudian dibentuk menjadi bubuk siap seduh. Pabrik susu ikan pertama berada di Indramayu, Jawa Barat. Bahan baku yang digunakan adalah ikan petek. Dalam sebulan, pabrik ini mampu memproduksi hingga 30 ton ikan. Nah, pemirsa, ini dia salah satu step yang sangat penting di sini adalah proses hidrolisat, di mana ini mengubah daging yang sudah digiling tadi menjadi liquid berprotein. Bisa dilihat, alatnya memang seperti ini. Tadi dari daging yang sudah digiling begitu ya, kemudian masuk proses hidrolisat. Di sini masuk proses ultrafiltrasi untuk memisahkan antara tulang-tulang dan juga liquid yang nantinya akan diubah dalam bentuk powder. Susu ikan ini tersedia dalam dua rasa, yaitu coklat dan stroberi. Lantas bagaimana rasa, aroma, dan kandungan gizinya? Pemirsa, pasti Anda penasaran kan seperti apa sih rasa dari susu ikan? Langsung kita coba. Di sini sudah ada dua rasa dari susu ikan, ada rasa stroberi dan juga rasa coklat. Saya akan mulai mencoba untuk rasa stroberi terlebih dahulu. Pemirsa, ini rasanya manis, enak, sensasinya layaknya kita minum susu sapi pada umumnya. Dan memang tidak terasa baik pun bau amis ataupun rasa amis dari susu ikan ini. Adapun untuk susu ikan rasa stroberi, pemirsa, ini mengandung sebanyak 5 gram protein, 20 gram karbohidrat, kemudian juga 3 gram lemak, dan 4,7 gram gula. Sementara untuk susu ikan rasa coklat, ini mengandung sebanyak 6 gram protein, kemudian 17 gram karbohidrat, 3 gram lemak, dan juga mengandung sebanyak 8,4 gram gula. Cukup banyak ya kadar gulanya. Adapun penamaan susu ikan ini adalah branding dan merupakan inovasi produk turunan agar mudah dikenal masyarakat. Pemirsa, meskipun masih dalam tahap wacana, penggunaan susu ikan ini bertujuan untuk melengkapi nutrisi protein anak-anak di Indonesia agar tetap sehat dan juga kuat. Dari Indramayu dan juga Bekasi, Jawa Barat, Yasmin Atania, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa. Pilot Susi Air Kapten Philip yang disandra KKB sejak Februari 2023 akhirnya dibebaskan. Pembebasan dilakukan dengan negosiasi panjang dengan melibatkan banyak pihak. Kapten Philip Mark Mertens tiba pukul 22.40 waktu Indonesia Barat dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kapten Philip turun dari pesawat disambut dengan karpet merah langsung menuju ruangan VVIP. Kedatangan Kapten Philip disambut Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta sejumlah pejabat tinggi TNI Polri. Kapten Philip telah diserahkan kepada Kedutaan Besar Selandia Baru. Menko Polhukam menjelaskan pembebasan Kapten Philip karena kerja keras sejumlah pihak dengan negosiasi panjang. Pihak KKB Papua tidak meminta imbalan untuk membebaskan Kapten Philip. Tentunya proses pembebasan ini adalah hasil kerja keras kita bersama, dan kita patut bersyukur bahwa pilot Kapten Philip saat ini sudah kita serahkan kepada Duta Besar Selandia Baru dan seluruh tanggung jawab sudah berada di Bapak Dubes Selandia Baru.
Tidak ada yang mereka minta, kita hanya pendekatan secara persuasif. Philip Mark Mertens dibebaskan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya setelah 19 bulan menjadi sandera. Philip diterbangkan dari Timika dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara Sabtu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Kapten Philip menyampaikan dirinya dalam kondisi sehat dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membebaskannya. Today, akhirnya saya sudah keluar baik. Saya senang sekali saya sudah bisa sebentar pulang dan keluarga saya lagi. Terima kasih semua orang yang bantu dengan hari ini dan saya bisa keluar dengan kondisi yang aman dan sehat. Terima kasih banyak semua. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Gabungan TNI Polri berhasil membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens dari kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua. Tim Liputan iNews melaporkan. Pilot Susi Air Kapten Philip terharu saat menghubungi istrinya usai dibebaskan KKB Papua. Presiden Jokowi hingga Menlu Selandia Baru menyampaikan apresiasi atas pembebasan tersebut. Kapten Philip terlihat memegang ponsel didampingi 5 orang tim Satgas yang duduk bersama. Kapten Philip menahan air mata saat terhubung video call dengan istrinya. Terlihat salah satu petugas menepuk punggung Kapten Philip. Pilot Susi Air itu juga terlihat mengusap air mata sesekali. Kapten Philip dibebaskan oleh Satgas Damai Kartens Gabungan TNI Polri di Kampung Yugura, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga, Papua. Kapten Philip juga akan melakukan mitigasi medis dan memastikan kondisi psikologis pilot Philip dalam keadaan stabil. Pendiri maskapai Susi Air, Susi Pujiastuti, menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak terkait atas bebasnya Kapten Philip Mark Mertens dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata Papua. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Menhan Prabowo Subianto, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Satgas Damai Kartens, dan seluruh pihak, baik dari pemerintah, provinsi, kabupaten di Papua, dan juga seluruh aparat yang terlibat di Papua. Sementara Presiden Joko Widodo ikut merespon mengenai bebasnya pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Jokowi mengapresiasi TNI Polri yang telah melakukan proses negosiasi panjang sehingga berhasil membebaskan pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata di Papua lebih dari 1 tahun. Ya, ini kan proses negosiasi yang sangat panjang dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandera. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters lega atas bebasnya pilot Susi Air Philip Mark Mertens. Peters juga memuji seluruh pihak yang terlibat dalam pembebasan Mertens di tengah situasi yang terbilang cukup rumit. Well, after 594 days of the capture of him, we've got him free, and I have to say it's enormous relief, and his family will be absolutely over the moon, I believe. And also we want to thank the media for unusually not saying a thing on the critical months and months and months of work, so that we in the end have been successful. So he's in Timika in Papua right now, but he's off to Jakarta very, very soon to be reunited with his family. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Gabungan TNI Polri berhasil membebaskan pilot Susi Air.
Usai dibebaskan, Kapten Philip dibawa ke posko Operasi Damai Kartens 2024 di Makobrimob Batalion B Timika untuk konferensi pers. Kapten Philip menyampaikan dirinya dalam kondisi sehat dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang membebaskannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 16 atlet timnas futsal putri Indonesia siap berlaga di ajang NSDF Women Futsal Championship 2024 di Thailand pada 22 hingga 28 September 2024. Perjuangan Garuda Pertiwi ini mendapat dukungan penuh Federasi Futsal Indonesia sebagai ajang pemanasan sebelum perhelatan Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia Futsal. Timnas Futsal Putri Indonesia telah diberangkatkan dan akan berlaga dalam kompetisi internasional bergengsi NSDF Women Futsal Championship yang diselenggarakan di Nakhon Ratchasima, Thailand pada 22 hingga 28 September 2024. Sebanyak 16 pemain, pelatih, dan perwakilan dari Federasi Futsal Indonesia (FFI) optimis dapat meraih hasil terbaik dalam ajang ini. Performanya bisa ditampilkan semaksimal mungkin sehingga apa yang dicapai nanti di NSDF bisa menjadi ukuran bagaimana evaluasi dilakukan, perbaikan dilakukan sehingga AFF, kualifikasi Piala Asia juga bisa disempurnakan dengan baik. Peta kekuatan saya rasa imbang lah, tinggal bagaimana mental bertanding untuk bisa di akhir pertandingan kita bisa ambil kemenangan. Para pemain timnas futsal putri ini siap untuk bertanding dan berharap dapat mengharumkan nama Indonesia di kompetisi internasional. Kita dalam keadaan yang baik dan ya mudah-mudahan kondisi anak-anak pun nanti di sana secara mental, secara fisik itu bisa memaksimalkan dan bisa mengeluarkan performa yang maksimal juga. Dalam ajang NSDF Women Futsal Championship 2024 ini, Timnas Futsal Putri Indonesia akan berjumpa dengan Vietnam, Taiwan, Cina, dan tuan rumah Thailand. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. MNC Vision Networks bersama MNC Peduli menyalurkan bantuan donasi kepada Panti Asuhan Karna Kasih di Sunter Agung, Jakarta Utara. Kegiatan rutin ini dilakukan MNC Vision Networks sebagai bentuk komitmen kepedulian terhadap kemanusiaan serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan, MNC Vision Network bersama MNC Peduli kembali menggelar kegiatan CSR dengan menyalurkan bantuan donasi untuk Panti Asuhan Karna Kasih, Sunter Agung, Jakarta Utara. Kegiatan ini pun disambut hangat dan antusias para pengurus serta anak-anak panti. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban operasional Panti Asuhan Karna Kasih yang sudah berdiri sejak 30 tahun lalu. Sangat berterima kasih kepada PT MNC Vision Network dan semua yang terlibat ya karena telah menyalurkan dan memberikan bantuan kepada kami. Jadi ini akan membantu dalam keseharian mereka. Bisa membantu operasional yayasan, bisa membantu adik-adik yang diasuh di sini beroperasional Panti Asuhan ini, Panti Asuhan Karna Kasih ini, dan kemudian juga mungkin bisa membangkitkan semangat jadi bukan hanya kami, terutama kami sendiri dan juga masyarakat dalam selalu berbagi, ikut saling bantu-membantu dan berbagi di masyarakat. Program CSR MNC Vision Network melalui MNC Peduli ini rutin dijalankan sebagai bentuk sumbangsi dalam membangun dan mendukung mental anak-anak panti asuhan serta dapat membawa kontribusi positif bagi masyarakat luas. Dari Jakarta, Aryadin Alfaga Ninur, iNews melaporkan.